Sebelum menjadi bagian dari Indonesia, Papua, yang dulu dikenal sebagai Netherlands New Guinea, berada di bawah kekuasaan Belanda selama puluhan tahun. Wilayah ini menjadi salah satu koloni terakhir Belanda di Asia Tenggara, dan kehidupan masyarakat Papua pun sangat dipengaruhi oleh kebijakan kolonial yang diterapkan dari jauh, tanpa banyak melibatkan penduduk asli dalam pemerintahan. Secara administratif, Papua terpisah dari Hindia Belanda lainnya. Belanda memperlakukan wilayah ini sebagai entitas yang berbeda, baik secara politik maupun budaya, sehingga Papua berkembang dengan jalur sejarah yang unik dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Belanda menolak menyerahkan Papua kepada Indonesia. Mereka beralasan bahwa Papua memiliki perbedaan etnis, budaya, dan tingkat pendidikan yang dianggap belum siap untuk bergabung dengan Indonesia yang baru merdeka. Untuk memperkuat pengaruhnya, Belanda memulai program Papuanisasi, sebuah upaya membangun institusi lokal, mendidik elit Papua, dan melibatkan mereka dalam pemerintahan. Sekolah-sekolah didirikan, dan generasi muda Papua mulai mendapatkan pendidikan ala barat. Salah satu puncak dari program ini adalah pembentukan Dewan New Guinea pada tahun 1961, sebuah dewan perwakilan rakyat Papua, yang bertugas mempersiapkan Papua menuju pemerintahan sendiri. Di tengah gelombang dekolonisasi dunia, harapan akan kemerdekaan Papua mulai tumbuh. Banyak pemuda dan pemimpin lokal yang bermimpi tentang masa depan yang merdeka dan berdaulat. Namun situasi global saat itu sangat rumit. Tekanan perang dingin dan ambisi Indonesia untuk menyatukan seluruh bekas wilayah Hindia Belanda membayangi proses dekolonisasi Papua. Presiden Soekarno meluncurkan Trikora pada tahun 1961, menegaskan bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia, dan memulai kampanye politik serta militer untuk merebut wilayah ini dari Belanda. Ketegangan antara Jakarta dan Den Haag pun meningkat tajam. Papua menjadi pion dalam konflik geopolitik yang melibatkan kekuatan besar dunia, dengan berbagai negosiasi dan aksi protes di kedua negara. Rakyat Papua pun terjebak di persimpangan sejarah, antara janji kemerdekaan yang ditawarkan Belanda, dan klaim kedaulatan yang ditegaskan Indonesia. Banyak keluarga dan komunitas terpecah dalam menentukan masa depan mereka. Masa depan Papua pun menjadi taruhan besar dalam perebutan kekuasaan global, membawa wilayah ini ke dalam pusaran sejarah dunia yang penuh ketidakpastian dan harapan. Pada tanggal 1 Desember 1961, sebuah peristiwa bersejarah terjadi di Hollandia, ketika bendera bintang kejora dikibarkan untuk pertama kalinya. Momen ini menandai deklarasi identitas Papua yang selama bertahun-tahun telah diperjuangkan oleh rakyatnya. Di tengah haru dan kebanggaan, masyarakat Papua menyaksikan simbol baru yang mewakili harapan dan cita-cita mereka untuk menentukan nasib sendiri di tanah leluhur. Selain pengibaran bendera, lagu kebangsaan dan lambang negara Papua Barat juga diresmikan. Para pemimpin Papua memperkenalkan simbol-simbol ini sebagai penegasan aspirasi kemerdekaan dan identitas nasional yang berbeda dari Belanda maupun Indonesia. Semua elemen ini menjadi fondasi bagi semangat persatuan dan perjuangan rakyat Papua. Euforia dan harapan menyelimuti seluruh penjuru Papua. Rakyat dari berbagai suku berkumpul, merayakan momen yang diyakini sebagai awal fajar kemerdekaan. Lagu-lagu perjuangan dinyanyikan, dan air mata haru mengalir di wajah mereka yang telah lama bermimpi tentang kebebasan. Namun, deklarasi ini tidak diterima begitu saja. Pemerintah Indonesia merespons dengan keras, menganggap langkah Papua sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah Indonesia. Ketegangan politik pun meningkat tajam di kawasan ini. Presiden Soekarno menuduh Belanda berusaha menciptakan negara boneka di Papua. Dalam pidato bersejarahnya, Soekarno segera mengumumkan Trikora, Tri Komando Rakyat, yang berisi instruksi untuk menggagalkan pembentukan negara Papua Barat dan mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam Indonesia. Operasi militer Indonesia pun dimulai. Pasukan dikerahkan ke Papua, mengubah suasana harapan menjadi ketegangan dan konflik. Rakyat Papua yang semula optimis, kini dihadapkan pada realitas baru yang penuh ketidakpastian dan kekhawatiran. Tekanan militer dan diplomatik yang terus meningkat akhirnya memaksa Belanda untuk mundur dari Papua. Penurunan bendera Belanda menandai berakhirnya kekuasaan kolonial di wilayah ini, namun juga membuka babak baru yang penuh tantangan. Amerika Serikat, demi menjaga stabilitas kawasan dan menghindari konflik besar antara Indonesia dan Belanda, menekan Belanda agar menyerahkan Papua.
Perserikatan bangsa-bangsa pun ikut terlibat dalam proses diplomasi yang rumit ini. Di tengah tarik-menarik kepentingan global, aspirasi rakyat Papua semakin terpinggirkan. Suara mereka nyaris tak terdengar di meja perundingan internasional, sementara nasib mereka ditentukan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Fajar kemerdekaan yang sempat menyingsing di ufuk Papua, perlahan diredupkan oleh intervensi dan kepentingan negara-negara besar. Harapan yang semula membara, kini berubah menjadi kecemasan dan ketidakpastian. Meski demikian, tanggal 1 Desember tetap hidup dalam ingatan rakyat Papua. Hari ini menjadi simbol perlawanan, harapan, dan tekad untuk terus memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri, meski tantangan masih membentang di depan mata. Pada awal 1960-an, situasi politik internasional memanas terkait masa depan Papua Barat. Di bawah tekanan kuat dari Amerika Serikat dan negara-negara lain, Belanda dan Indonesia akhirnya duduk bersama di meja perundingan. Pada tahun 1962, mereka menandatangani Perjanjian New York, sebuah kesepakatan penting yang akan menentukan nasib Papua. Perjanjian ini bukan hanya hasil kompromi dua negara, tapi juga cerminan tarik-menarik kepentingan global di tengah Perang Dingin. Berdasarkan perjanjian itu, Papua Barat diserahkan sementara kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Temporary Executive Authority, UNTA. Selama masa transisi, 1962 dan 1963, PBB bertugas mengelola wilayah ini sebelum akhirnya menyerahkannya kepada Indonesia pada Mei 1963. Proses ini berlangsung cepat, dan banyak masyarakat Papua tidak benar-benar memahami perubahan besar yang terjadi di tanah mereka. Salah satu janji utama Perjanjian New York adalah pelaksanaan referendum, yang dikenal sebagai Act of Free Choice atau PEPERA. Namun, pelaksanaannya pada tahun 1969 jauh dari harapan masyarakat internasional dan rakyat Papua sendiri. Alih-alih referendum satu orang satu suara, prosesnya sangat terbatas dan dikontrol ketat oleh pemerintah Indonesia. Hanya setibli 25 orang Papua yang dipilih secara selektif untuk mengikuti musyawarah, mewakili sekitar 800.000 penduduk saat itu. Mereka dikumpulkan dalam suasana penuh tekanan, tanpa kebebasan untuk menyuarakan pilihan secara terbuka. Banyak peserta musyawarah menghadapi intimidasi, tekanan psikologis, bahkan ancaman kekerasan agar memilih integrasi dengan Indonesia. Suasana mencekam ini membuat hasil PEPERA dianggap tidak sah oleh banyak pihak. Meski demikian, hasil PEPERA menyatakan Papua bergabung dengan Indonesia. PBB secara resmi mengesahkan hasil ini, meski banyak negara dan kelompok masyarakat sipil mengajukan protes keras atas proses yang dinilai cacat dan tidak demokratis. Bagi banyak orang Papua, PEPERA bukanlah Act of Free Choice, melainkan Act of No Choice, sebuah proses yang mengabaikan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri secara adil dan bebas. Kekecewaan dan rasa ketidakadilan ini menanam benih perlawanan. Muncul gerakan-gerakan seperti Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri dan menolak hasil PEPERA. Sejak saat itu, integrasi Papua ke Indonesia selalu dibayangi pertanyaan soal legitimasi. Isu ini terus menjadi sorotan dunia internasional, dengan banyak pihak menuntut peninjauan ulang proses PEPERA. Rasa ketidakadilan dan luka sejarah membekas hingga kini mempengaruhi hubungan antara Papua dan pemerintah pusat, serta kehidupan masyarakat Papua sehari-hari. Papua kehilangan kesempatan menentukan nasib sendiri secara adil, dan perjuangan untuk keadilan serta pengakuan hak-hak mereka masih terus berlangsung hingga hari ini. Kekecewaan atas integrasi dan hilangnya kedaulatan memicu lahirnya perlawanan. Sejak 1963, banyak Papua merasa hak mereka diabaikan. Pada 1965, Organisasi Papua Merdeka (OP) dideklarasikan di Manokwari. OPM menyatukan kelompok pro-kemerdekaan, mengadopsi taktik gerilya melawan militer Indonesia. Dukungan masyarakat diam-diam menguat, meski penuh risiko. Pemerintah merespons dengan operasi militer besar-besaran. Konflik berkepanjangan pun dimulai, mengubah Papua jadi zona militer. Siklus kekerasan dan ketakutan menjadi bagian hidup sehari-hari. Setelah integrasi, Papua jadi daerah operasi militer selama bertahun-tahun. Pelanggaran HAM meluas, pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan penangkapan sewenang-wenang. Operasi militer seperti Operasi Tumpas menewaskan ribuan warga sipil. Stigma separatis mudah dilekatkan pada siapa saja yang kritis. Kehadiran militer menciptakan iklim ketakutan dan trauma kolektif.
Impunitas aparat jadi masalah kronis, kasus kekerasan jarang diusut. Pendekatan represif justru memperkuat keinginan merdeka. Pelanggaran HAM menjadi bahan bakar utama perjuangan Papua. Papua kaya sumber daya, emas, tembaga, kayu, gas, namun eksploitasi besar-besaran mengorbankan masyarakat adat dan lingkungan. Tambang Grasberg Freeport jadi simbol eksploitasi, menggusur suku Amungme dan Kamoro. Deforestasi masif akibat perkebunan dan penebangan ilegal menghancurkan hutan dan budaya lokal. Kekayaan alam justru membuat rakyat Papua tetap miskin. Pendapatan mengalir ke Jakarta dan investor, masyarakat lokal hanya dapat remah. Ketidakadilan ekonomi memperkuat narasi eksploitasi. Surga Papua berubah jadi luka yang dalam. Eksploitasi ini terus memicu perlawanan. Konflik Papua juga soal identitas. Simbol-simbol seperti bintang kejora dan lagu kebangsaan dilarang keras. Bahasa lokal terpinggirkan, atribut budaya kadang dimusnahkan. Program transmigrasi membuat orang asli Papua jadi minoritas di kota-kota besar. Dominasi pendatang di ekonomi dan pemerintahan memperparah marginalisasi. Upaya penyeragaman budaya menciptakan keterasingan dan perlawanan. Identitas Melanesia jadi sumber kebanggaan dan solidaritas. Budaya, lagu, dan tarian jadi bentuk perlawanan. Semakin ditekan, semakin kuat keinginan mempertahankan identitas. Penindasan budaya memperdalam konflik Papua. Gereja menjadi benteng pertahanan masyarakat Papua, pelindung budaya, dan suara moral. Pemimpin gereja berani bersuara menentang pelanggaran HAM. Generasi baru aktivis memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi ke dunia. Tokoh seperti Benny Wenda dan Veronica Koman mengangkat isu Papua ke panggung internasional. Dukungan tumbuh di negara-negara Melanesia dan organisasi regional. Namun negara besar masih enggan bersikap tegas karena kepentingan ekonomi. Isu Papua kini tak lagi terisolasi, tapi jalan menuju solusi global masih panjang. Advokasi digital menempatkan Papua dalam agenda dunia. Harapan tetap ada pada tekanan internasional dan dialog yang adil. Hingga kini, konflik di Papua belum mereda. Kekerasan terus terjadi, terutama di pegunungan. Warga sipil jadi korban terbesar, banyak yang mengungsi dan hidup tanpa akses dasar. Teknologi militer modern memperparah penderitaan. Setiap insiden kekerasan memperdalam jurang ketidakpercayaan. Pendekatan keamanan masih jadi pilihan utama, dialog belum terwujud. Luka sejarah, kekerasan, dan ketidakadilan diwariskan ke generasi baru. Tanpa penyelesaian politik yang adil, konflik Papua akan terus membara. Harapan Papua tetap dialog dan penghormatan hak asasi manusia.